Kemudian mungkin pertanyaan dari Adi, ada yang ingin mencoba menjawab dulu dari kelompok 6? Ya, untuk pertanyaannya Adi, saya coba sedikit menjawab terlebih dahulu. Jadi tadi kan pertanyaannya, apa sih sebenarnya image atau citra yang dibangun oleh Anies Baswedan ini dalam karir politiknya? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan biografi singkat dari sosok Anies Baswedan ini, kita dapat melihat bahwa citra yang ditampilkan dari Anies ini merupakan akademisi dari orang yang berpendidikan dan berasal dari keluarga yang berpendidikan juga. Nah, hal itu juga terlihat dari setiap penampilannya di hadapan publik yang lebih banyak menampilkan sosok yang berkependidikan dan mampu merangkai kata-kata, berretorika, dan senang bermain kata, seperti itu. Nah, keahlian seperti itu yang dimiliki Anies menurut saya memang mendapatkan poin plus tersendiri bagi seorang politisi. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa politisi kan emang kebanyakannya ya suka bermain kata, dan itu juga diterapkan oleh Anies Baswedan dalam setiap komunikasi politiknya. Tapi apakah masyarakat membutuhkan retorika belaka atau hanya janji-janji belaka dari seorang politisi? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Kita sendiri masyarakat tidak hanya menginginkan sekedar janji-janji atau retorika belaka yang dilakukan oleh pemimpin politik, tetapi kita juga membutuhkan sebuah maksud saya kita juga membutuhkan sebuah bukti dari hasil kinerjanya beliau pada saat memimpin Jakarta misalnya, seperti itu. Jika ada yang ingin menambahkan, persilahkan. Nah, ya, saya ingin menambahkan sedikit mengenai tadi apa yang Kak Holisa katakan. Kita tahu ya kalau emang Anies itu seorang akademisi. Tentu saja beliau juga memang memiliki banyak referensi dalam berbagai teori. Sehingga dengan keahliannya tersebut, beliau dapat menyampaikan berbagai teori tentang penyelesaian masalah bangsa. Nah, mungkin beliau sebaiknya sebagai guru bangsa ya, bukan sebagai kepala negara. Karena takutnya pendapat beliau tersebut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ingin menambahkan sedikit mengenai citra seperti apa yang diinginkan oleh Anies Baswedan. Menurut saya, Anies Baswedan ini menginginkan citra baik sebagai seorang pemimpin. Ini pasti ya, kalau kayak gini mah. Kalau membahas menang atau kalahnya dalam Pilpres 2024 belum bisa dipastikan, karena majunya Anies dalam Pilpres 2024 masih sebatas isu belaka. Lalu mengenai apakah keahlian retorikanya masih berguna, memang keahlian retorika Anies ini sangat baik. Namun kalau melihat yang sudah-sudah, retorika Anies bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya karena dianggap sebagai omong kosong saja. Sebab kegagalannya dalam seperti yang disinggung oleh penyanggah tadi mengenai program OKOC yang gagal, yang bisa dikatakan gagal dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Yang ingin menambahkan dipersilahkan jika ada atau menyanggahnya. Jika tidak ada, gimana Adi? Gimana Adi dengan jawabannya? Iya, oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mungkin pertanyaan dari Eda ya, mungkin yang coba saya jawab terlebih dahulu. Mengenai, sebentar, tadi pertanyaannya,
bagaimana rasionalitas naratif Anies ketika melakukan retorika dalam mengomunikasikan kebijakan pandemi COVID-19. Apakah retorika Anies Baswedan sudah efektif? Di sini terdapat beberapa karakteristik dalam rasionalitas naratif retorika Anies Baswedan. Pertama, Anies merupakan sosok yang memiliki gaya retorika yang terstruktur, penyusunan kata yang indah, bahkan disebut sebagai orator ulung. Yang kedua, Anies merupakan seorang orator yang pandai menjaga emosinya. Ketika menanggapi kritik yang menyerang, Anies akan cenderung lebih tenang menghadapinya. Kemudian yang ketiga, dalam beretorika, Anies mampu memprediksi respon publik terhadap apa yang dia ungkapkan. Menurut saya, retorika Anies di sini sudah efektif dalam mengomunikasikan kebijakan pandemi COVID-19. Mungkin itu saja. Ada yang ingin menambahkan? Persilakan dari kelompok. Ya, saya sedikit menambahkan dari jawabannya Jan Renstra. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Jan Renstra, kalau misalkan Anies itu menggunakan pola komunikasi yang terstruktur dan sistematis seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga Anies juga menggunakan pola komunikasi high context, yang artinya lebih banyak berbicara dibandingkan langsung ke intinya atau to the point gitu. Jadi Anies ini emang kita lihat juga emang senang bermain dengan kata, ya hal itu juga terlihat dari banyaknya kesempatan dia pada saat konferensi pers atau mengkomunikasikan kebijakannya. Nah, hal itu juga bisa dilihat bahwa komunikasi yang dibangun oleh Anies ini lebih sering bermain kata dibandingkan dengan to the point. Itu juga yang membuat bahwa kelebihan dari komunikasi high context itu seperti itu, karena memang itu yang biasa digunakan oleh politisi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Atala ingin sedikit menambahkan ya. Menurut saya, naratif yang disampaikan oleh Anies tidak sebanding ya dengan kebijakan yang beliau lakukan, beliau tangani saat COVID-19. Seperti contohnya itu, Anies pernah mengatakan bahwa vaksinasi di Jakarta sudah mencapai 105%, sementara tetangga sebelah baru sekitar 15%. Nyatanya yang banyak melakukan vaksin ialah instansi, kementerian, TNI, dan kepolisian. Nah, hal tersebut dapat membuktikan bahwa narasi Anies ini melebihi dari apa yang telah ia lakukan. Jadi, kalau ditanya retorika Anies udah efektif atau belum, jawabannya kalau untuk sesuai penanganan langsung, belum sepenuhnya efektif gitu. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari kelompok lain atau menyanggah? Oke, terima kasih. Silakan dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyanggah. Iya nih, yang dari luar kelompok 67 mana nih suaranya kok sepi sekali? Ayo ikut juga diskusi. Sudah dibuka pertanyaan belum? Soalnya saya mau nanya. Belum. Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan atau menyanggah, gimana Eda pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih kelompok 6.